Setelah ditetapkan menjadi tersangka sejak 17 April 2023 lalu, kini kasus yang melibatkan kekasih dari Nindi Ayunda, Dito Mahendra, hingga kini terus berlanjut dan terus diusut oleh pihak berwajib. Seperti diketahui sebelumnya, Dito telah dinyatakan bersalah atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Namun, kendati dirinya yang telah resmi menjadi tersangka, Dito justru tak kunjung menghadiri panggilan yang membuat dirinya kini tengah menjadi DPO oleh pihak kepolisian. Dan terkait kelanjutan penggeledahan yang dilakukan tim Bareskrim Mabes Polri di kediaman Dito beberapa waktu lalu yang sempat menemukan sebuah senjata jenis airsoft gun yang diduga milik Dito Mahendra, pihak kepolisian kini kembali memanggil Nindi Ayunda untuk kembali diperiksa sebagai saksi guna mendapat penjelasan lebih lanjut terkait kepemilikan senjata api berjenis airsoft gun tersebut, serta menggali informasi tentang keberadaan Dito Mahendra saat ini yang tak kunjung muncul sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Telah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap rumah ya, kemudian ditemukan kembali ada senjata jenis airsoft gun ya. Nah tentu pemeriksaan besok hari ini Kamis terkait dengan masalah kepemilikan ya. Itu kan ditemukan apakah senjata itu milik saudara DM ataukah miliknya siapa. Nah ini nunggu pemeriksaan selesai. Pemeriksaan itu dilakukan pada hari ini Kamis dan kepada saudara NA-nya besok. Jadi nanti kita sampaikan lagi ya. Terkait dengan kepemilikan senjata, kan ada penggeledahan, kemudian ditemukan kembali senpi jenis airsoft gun. Nah, pemeriksaan itu terkait dengan ditemukannya itu. Saat terkait dengan itu. Iya biasa. Tapi kalau untuk jadi saksi untuk tanya di mana pas mau tanggapan aja kita Nindi. Nanti aja lah ya, saya kan belum dipanggil, belum ini, jadi belum bisa kasih ini ya, belum bisa kasih statement. Waktu itu sudah ada pemanggilan tanggal 5, suratnya datang tanggal 5, saya dipanggil juga tanggal 5, terus saya berangkat juga ke Bangkok tanggal 5. Jadi kan biasanya kalau bersurat itu kan harusnya jauh-jauh waktu. Ini suratnya datangnya tanggal 5, saya dipanggilnya juga tanggal 5, jadi makanya nggak bisa datang. Dengan dipanggilnya Nindi Ayunda sebagai saksi atas kasus yang melibatkan sang kekasih, hal itu kembali mengundang reaksi dari Nikita Mirzani yang merupakan lawan seteru Nindi dan Dito. Nikita sendiri sempat dibuat geram oleh Nindi dan Dito lantaran dirinya sempat dibuat mendekam sementara dalam penjara karena dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik walaupun akhirnya tudingan itu tak terbukti. Udah baca di media sosial, kemarin sempat ada penggerebekan di rumah ibunya Dito di Jalan Intan sama di satu lagi di mana gitu ya. Terus yang di Jalan Intan yang ada Nindi sama adiknya gitu. Iya udah baca, terus memang kan kalau dipanggil sekali pasti kan ada panggilan kedua. Jadi kan ini panggilan kedua sebetulnya, bukan panggilan pertama kan. Tapi katanya mau dipanggil bareng sama adiknya, adik kandungnya juga hari Jumat. Ya nanti lihat aja kira-kira dia datang nggak, seberani kalau dia lagi neror orang nggak gitu. Kayak dia neror saya, kan dia pernah neror saya berani banget kan, ngasih bunga pagi-pagi jam 5, nyoret-nyoret rumah jam 3 pagi. Coba pengen tahu Nindi Ayunda seberani itu nggak kalau dipanggil polisi. Mabes loh, gue masih mending di Serang deh. Tempatnya kecil, enak bisa teriak-teriak, kalau di Mabes kan nggak bisa, sorry. Tapi ketika lu tahu kabar tersebut, reaksi lu? Ya kalau gue sih cuma bisa bilang jangan zolim jadi orang. Kalau Dia memang raja lagi gimana? Dia mah ratu mangkir memang, nggak bakal berani dia. Tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan, Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, nggak mungkin asal-asalan. Itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan, ya dia juga nggak bisa main-main gitu.
kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti ada keterlibatan kan. Kita kan juga, aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Polri gitu, begitu cepat, begitu bagus kinerjanya. Kalau menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito. Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali. Itu juga bayarannya kecil, sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito. Jadi kalau menurut feeling gue sih kayaknya Nindi Ayunda tahu di mana Dito, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Tapi mungkin nanti pas kalau mudah-mudahan hari Jumat ini Nindi datang supaya lebih mempercepat pekerjaan kepolisian, jangan bikin repot melulu Nindi Ayunda ya. Jadi mungkin dengan nanti pertanyaan-pertanyaan dari penyidik nanti kan bisa ketahuan itu di mana dia sembunyikan gitu. Bisa aja kan udah dibilang kan kalau di Metro TV di mana tuh di tempat-tempat apa berita-berita kriminal kan dibilang tuh di bawahnya siapapun yang ngumpetin Dito Mahendra bakal kena juga pidana kan ya, mungkin bisa jadi dia jadi tersangka. Ya pasti aku happy karena aku 2 tahun hampir 2 tahun aku diteror, dikerjain, masuk penjara kan karena dia. Jadi kan sebetulnya Dito Mahendra ini hanya disuruh oleh Nindi Ayunda. Mungkin Dito Mahendra mau show off ke Nindi gitu kan, gue bisa ngelakuin apa aja, lo mau apa gitu kan. Lo penjara ini kita Mirzani di penjara di Serang ya kan. Ya sekarang inilah hasil dari apa yang Nindi Ayunda lakukan gitu. Jadi kalau gue di penjara kan kalian tahu sendiri gue nggak salah kan. Ditonya aja nggak hadir kan. Tapi kalau ini kan udah jelas salah, lebih malu, mungkin lebih lama nanti. Mungkin kalau gue 2 bulan, mungkin dia bisa 20 tahun. Oh yakin, kan dia udah jadi istri sirinya, nggak mungkin dong yang nggak tahu di mana suami sirinya berada. Apalagi kan polisi juga sudah bilang kan bahwa Nindi Ayunda dan Dito Mahendra ternyata satu rumah. Ya itu kan Pak Polisi yang ngomong. Berapa persen yakinnya? 1000% kalau di Mabes. Itu nazar lah, gila gue 2,5 bulan, gue nggak salah, gue bukan teroris, gue bukan mafia, gue nggak pernah nipu orang. Belum pernah kan ada kalian masuk berita nih kita nipu uang orang, nih kita mau lari uang orang, nggak ada kan? Paling berita-berita nih kita ribut, huru hara, itu aja gitu kan. Ya bahagia pasti dibilang bahagia, 2,5 bulan aku dipisahin sama anak-anak gue, ya sedih. Ya inilah doa-doa orang teraniaya gitu kan, kabul sama Allah gitu. Oh iya, gara-gara dia gue di penjara 2,5 bulan, harusnya gue terbang. Waktu itu kan ada 3 off air, terus ada syuting, semuanya akhirnya batal. Untungnya para vendor ini tidak minta biasanya kalau kita nggak jadi refund pasti, tapi maksudnya nggak pakai kerugian yang dia udah pasang billboard gede-gede kayak gitu kan. Untungnya begitu, makanya aku mau terima kasih. Enggak, kalau gue mantau aja, nanti kalau dia sudah ditetapkan jadi tersangka baru gue akan kirim 1000 karangan bunga. Akan ada syukuran ya? Oh bukan lagi syukuran, gue akan datengin ada 5 panti asuhan. Iya, 5 panti asuhan, dan gue akan membangun 1 masjid lagi yang daerahnya masih dirahasiakan. Kalau gue sih cuma bisa bilang jangan zolim jadi orang. Zolim itu kan gimana ya, kalau Nindi itu kan termasuk salah satu manusia yang zolim. Karena kan pertama gue sama Nindi ini tidak pernah punya masalah apapun gitu kan. Dia cuma mendengarkan laporan dari seseorang nggak tahu siapa waktu di Jakarta Barat, katanya gue pacaran lah sama Askara. Sampai detik ini pun gue nggak pernah tahu Askara tuh mukanya yang kayak gimana gitu. Jadi gara-gara itu mungkin padahal dia yang punya hubungan dengan orang lain, tapi dia coba untuk membalikan fakta gitu. Tapi kenapa yang dipilih gue? Mulailah teror-teror itu terjadi. Makanya dia zolim, gue bilang, makanya jangan jadi orang yang zolim gitu. Kecuali kalau dia berbuat jahat sama gue pernah berbuat jahat sama dia, masih make sense gitu. Tapi kan ini enggak sama sekali, dan gue pun nggak tahu masalahnya apa gitu.